Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Melia Faradisa dari SD Negeri 1 Semedo, dan di sebelah kiri saya Guntur Dana Sulistiawan dari SD Negeri 2 Semedo. dan juga di sebelah kanan saya Okti Restiani dari SD Negeri 4 Cipangkong. Assalamualaikum, apa kabar Pak Guntur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Okti. Gimana Bu Okti kabarnya? Alhamdulillah, Iya. saya juga kabar baik. Oh iya Pak, hari ini ada praktek coaching ya Pak? Iya betul Bu. Hari ini ada praktek coaching gitu. Sebelum mempraktikkan coaching, boleh ya Pak, saya menanyakan beberapa hal. Di sini saya sebagai observer akan bertanya terlebih dahulu terkait kegiatan coaching nanti. Oh iya Bu, silakan. Yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana rubrik penilaian yang dilakukan pada kegiatan coaching kali ini Pak? Untuk rubrik penilaian kegiatan ini saya menggunakan jalur tirta begitu. Menggunakan alur tirta ya Pak ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di sini? Saya ingin kembangkan untuk coaching kali ini adalah dengan pertanyaan berbobot Bu. Gitu. Oh iya ya Pak. Jadi bagian spesifik yang ingin Bapak kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Pak? Betul. Terus indikator ketercapaiannya bagaimana Pak? Untuk pertanyaan berbobot itu kaitannya dengan penggunaan kata kunci. Kata kunci yang coach sebut sehingga saya ingin bisa menanyakan pertanyaan berbobot, begitu Bu. Oh oke Pak. Saya rasa sudah cukup pertanyaannya ya Pak ya. Silakan bisa melanjutkan untuk melakukan kegiatan coaching. Di sini nanti yang jadi coaching Bu Meli ya Pak ya? Betul. Oh iya. Oke Bu, saya panggil Bu Melia dulu ya. Iya. Oke. Silakan Pak. Ya. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak, Oh, ya, Salim, sedang iya, sehat. iya. Cuma ada yang sedikit mengganjal gitu loh di hati Begitu. saya. Oh makanya kemarin ada yang ingin dibicarakan gitu Bu, Iya ya? betul Pak, makanya kemarin kan saya telepon Bapak kan untuk janjian ketemu hari ini Pak. Kita ngopi-ngopi sambil saya pengen curhat gitu loh Pak. Gitu. Iya. Terus agenda yang ingin dibicarakan apa Bu? Gini Pak, di sekolah saya itu kemarin kan baru melaksanakan sumatif akhir semester ya Pak ya. Nah itu loh ada yang benar-benar membuat saya prihatin Pak, karena ada anak yang nilainya itu jauh banget di bawah nilai itu Pak, kriteria ketuntasan minimal gitu kan. Nah saya itu heran, biasanya itu pada saat ulangan harian nilainya tuh bagus-bagus, tapi gitu. kenapa itu kemarin waktu sumatif akhir semester itu kok nilainya bisa anjlok banget gitu Pak. Iya. Gitu, jadi saya kan jadi gimana ya Pak, sudah berharap anak itu nilainya bagus, ternyata pas saya melaksanakan tes itu nilainya kok jauh banget gitu dengan harapan saya gitu Pak. Gitu ya. Iya. Oh ya, jadi nilai anak-anak seperti itu Ibu harapkan yang bagaimana Bu? Lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dari obrolan ini? Nah, saya sih harapannya anak-anak saya di kelas itu nilainya bagus-bagus ya Pak, gitu. gitu. Terus Iya. saya ngobrol dengan Pak Guntur, mudah-mudahan obrolan kita ini ada solusi begitu Pak untuk permasalahan saya. Oh iya Bu. Jadi berharap anak-anak nilainya bisa stabil gitu ya. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan nilai anak ini sangat rendah Bu? Seperti saat sumatif tengah semester ataupun saat penilaian harian gitu Bu? Nah, saya kan kemarin coba kan tanya kepada anak begitu ya, ternyata salah satu penyebabnya itu karena materinya katanya itu banyak dan anak tersebut kurang persiapan karena seminggu sebelumnya mereka itu sibuk, ada lomba FLS 2N, ada lomba OSN, ditambah lagi kan bulan Agustus ya Pak ya, itu banyak banget padat kegiatan gitu loh. Terus penyesuaian juga dari naik dari kelas 3 ke kelas 4 begitu kan masih
keadaannya masih labil. Nah, dulu katanya saat kelas 3 itu menggunakan tema kan. Iya. Nah, karena sekarang kurikulum baru, kurikulum merdeka, jadi mungkin ini mereka masih penyesuaian gitu Pak. Oh begitu ya. Jadi informasi itu didapat dari anak-anak begitu Ibu, dari anak-anak gitu ya informasinya? Iya Pak, saya menanyakan ke anak langsung gitu. gitu. Yang pertama karena materinya itu terlalu banyak Ibu ya. Iya, Terus betul. karena persiapan yang kurang Iya. ya. Terus Ibu ada gagasan untuk menanggulangi hal itu apa tidak Bu? Nah, saya ini punya pikiran sih ya, Pak, lagi berpikiran gitu untuk melaksanakan diagnostik gaya belajar gitu Pak. Karena kan selama ini saya itu menyamaratakan kemampuan anak. Saya pikir gitu. semua anak kemampuannya sama. Setelah melaksanakan kegiatan di CGP kita itu, saya jadi pikirannya terbuka Pak. Gimana gitu. kalau saya melaksanakan diagnostik belajar gaya belajar gitu. Menurut Bapak bagaimana? Oh iya. Kemudian yang kaitannya dengan kurangnya persiapan itu bagaimana Bu? Nah, kalau menurut saya sih ya Pak, mereka merasa kurang persiapan karena mereka kurang bisa memanajemen waktu ya Pak ya. Nah, jadi anak-anak belum bisa membagi waktu dengan baik. Nah, karena mereka sibuk dengan latihan lomba, akhirnya kan mereka lupa untuk belajar. Padahal di bulan berikutnya itu kan sudah menanti berbagai kegiatan lain yang cukup menyita waktu. Jadi saya punya rencana untuk lebih sering mengingatkan, untuk lebih cuek gitu loh kepada anak-anak supaya ayo belajar gitu. Menurut Bapak gimana? Kira-kira mana ya Bu yang harus didahulukan? Apakah akan mengidentifikasi gaya belajar mereka atau mengenal manajemen waktu Bu? Nah, untuk kaitannya dengan manajemen waktu kan itu bisa saya selipkan ya Pak, ketika sambil saya ngajar, saya cuek mengingatkan terus. Nah, anak-anak itu supaya apa ya, lebih bisa memanajemen waktu mereka sendiri gitu. Walaupun sibuk untuk segala kegiatan yang ada di sekolah, mereka itu tetap harus menyediakan waktu untuk belajar. Tetapi untuk melakukan asesmen diagnostik itu tentang gaya belajar, itu insya Allah saya akan langsung terapkan besok Pak. Oh begitu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Iya. Nah jadi setelah kita ngobrol, ini apa yang Ibu dapatkan Bu? Ya Alhamdulillah Pak, saya jadi lega gitu Pak. Akhirnya saya bisa apa ya, mencari solusi sendiri kan. Begitu. Makasih banyak loh Pak Guntur sudah sama-sama, Bu. membantu saya Pak. Sama-sama Ibu Iya, ya. iya. Semoga kedepannya anak-anak bisa sesuai harapan Ibu ya Bu. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya, gitu. monggo Pak, saya udah pesankan kopi. Oh iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Oke, baik Pak Guntur, setelah tadi saya mengobservasi Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ya. Iya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan dapat terwujud Pak? Baik Bu, setelah saya melaksanakan coaching dari pas terlaksananya tentang indikator yang ingin saya dapatkan, ya saya rasakan indikator itu sudah sesuai dengan alur piutanya dari tujuan sampai ke tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah bisa menggali potensi dari coach yaitu Bu Melia tadi ya, dengan masalah beliau. Beliau bisa menggali potensinya untuk bisa mendapatkan solusi dari masalahnya. Begitu Bu yang saya rasakan gitu. Iya Pak, betul sekali. Tadi saya sebagai observer juga sudah melihat Bapak hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci, dan hasilnya tadi coach sendiri yang bisa menggali ide-idenya begitu ya Mbak, sehingga mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian kedepannya nanti kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan begitu? Kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Jadi ketika saya menjadi coach, apakah gestur saya, kemudian fokus saya ke coach
itu sudah pas atau belum begitu Bu. Oh iya Pak, bagus sekali. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya bisa melihat bagaimana kompetensi mendengarkan aktif itu bisa terlaksana ya Pak ya. Itu begitu ya Pak Bu. Amin amin amin. Ya. Terima kasih Bu. Iya Terima Pak, kasih. sama-sama. Oke, Selamat ya Pak. terima kasih.